Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman guru, setelah kita mengadakan penilaian akhir tahun, biasanya kita akan membuat nilai yang nilai itu sendiri kadang tidak sesuai dengan standar minimal yang sudah ditetapkan. Kadang guru kesulitan untuk mengkonversi nilai ulangan harian ataupun penilaian akhir tahun, apalagi waktunya mendesak dibarengi dengan koreksi yang sangat banyak. Nah, ini saya mencoba untuk membuat rumus konversi yang sangat mudah bagi teman-teman guru. Waktunya sangat cepat, jadi mengkonversi ini tidak sampai 5 menit nanti sudah jadi nilai konversi. Jadi sangat cepat sekali. Jadi tidak perlu Bapak Ibu guru itu membuat nilai dengan menghayal atau dengan melihat si A, si B, si C, tapi ini betul-betul untuk merubah nilai yang tadinya belum standar menjadi standar dan berkeadilan. Nah, yang nilainya bagus yang akan mendapatkan nilai bagus. Kemudian nilainya yang kurang, kalau kita hendaki untuk bisa tuntas, maka kita bisa menuntaskan itu. Tapi semuanya dengan rumus yang kita buat, kita konversi agar betul-betul nilai rapot yang nanti akan dihasilkan itu betul-betul sangat adil bagi siswa, dan kita sendiri dalam membuatnya itu sangat mudah, simple. Nah, ini saya buatkan rumus, mudah-mudahan nanti teman-teman guru bisa mempraktekkan. Jadi ini rumus ini sangat mudah sekali, tinggal kita menghendaki nilai terendah berapa, nilai tertinggi berapa, itu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, rumus konversi nilai ulangan dengan menggunakan Excel. Jadi yang untuk mengolah nilai ulangan harian ataupun penilaian akhir tahun ini adalah dengan menggunakan Excel. Ini untuk lebih memudahkan kita mengolah nilai. Nah, yang kita cari adalah nilai konversi. Ini di sini kita beri kode saja NK. NK itu adalah hasil nilai konversi. Nah, rumusnya bagaimana? Rumus untuk mendapatkan nilai konversi itu adalah, nah, ini kita beri kode D, itu adalah nilai konversi yang kita kehendaki, tapi ini adalah yang terendah. Nilai konversi yang terendah, misalkan kalau ketuntasan belajar yang kita tetapkan itu 68, kita menginginkan nilai 68, ya D ini kita tulis 68. D yang kita kehendaki adalah 68, karena ini adalah nilai terendah dari konversi yang kita kehendaki. Misalkan kita menghendaki nilai konversi terendah 70, ya D ini kita buat 70. Kalau nilai konversi itu terendah 65, ya D ini kita buat 65. Nah, kemudian D ini kita tambahkan, atau nilai konversi terendah ini kita tambahkan dengan nilai asli yang akan dikonversi. Jadi nilai asli yang akan dikonversi dikurangi dengan nilai asli yang terendah. Nah, ini jadi nilai konversi terendah ditambah nilai asli yang akan dikonversi dikurangi nilai asli terendah. Misalkan nilai asli yang akan dikonversi itu anak mendapatkan nilai 70, berarti kemudian dari semua siswa yang mengikuti ulangan satu kelas
itu terendah nilainya 48, berarti nilai yang diperoleh anak ini dikurangi nilai terendah yang diperoleh anak. Nah, jadi nilai asli yang akan dikonversi dikurangi nilai asli terendah yang diperoleh anak. Nah, kemudian dikalikan dengan rentang nilai konversi. Nah, ini kita beri kode F. Rentang nilai konversi itu adalah nilai tertinggi yang kita kehendaki dikurangi dengan nilai terendah yang kita kehendaki. Itu adalah akan menghasilkan nilai rentang konversi. Paham ya? Jadi rentang nilai konversi itu adalah nilai tertinggi yang kita kehendaki dikurangi dengan nilai terendah yang kita kehendaki. Itu adalah rentang nilai konversi. Kemudian rentang nilai konversi ini dibagi dengan nilai rentang asli. Nah, rentang nilai asli itu adalah nilai tertinggi siswa yang memperoleh ulangan harian dikurangi nilai terendah yang diperoleh siswa. Itu rentang nilai asli. Paham? Nah, ini adalah rumusnya. Yang penting kita tahu rumusnya. Nilai konversi sama dengan nilai konversi terendah ditambah dengan nilai asli yang akan dikonversi dikurangi nilai asli terendah dikali dengan rentang nilai konversi dibagi rentang nilai asli. Ini dipahami dulu, yang penting rumus ini diingat-ingat, dipahami. Nilai konversi sama dengan nilai konversi terendah ditambah nilai asli yang akan dikonversi dikurangi nilai asli terendah dikalikan rentang nilai konversi dibagi rentang nilai asli. Nah, ini adalah rumusnya. Kemudian bagaimana rumus ini kita mempraktekkan dalam sheet Excel nilai ulangan harian kita. Nah, seharusnya nilai tertinggi E dikurangi D. Ini seharusnya E dikurangi D. Ya, maaf, ini terbalik ini. Ya, ini terbalik. Seharusnya nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Berarti E dikurangi D. Kemudian N adalah nilai asli yang akan dikonversi. Berarti ini adalah perolehan siswa. N adalah perolehan nilai siswa. Nah, ini ya, ini kode-kode yang saya yakin nanti ini sel ini berarti C11, ini kode A kecil ya, nilai tertinggi nilai asli A kecil, kemudian nilai terendah di sel C12 ini kode B kecil ya. Nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. 72 dikurangi 42 sama dengan 30. Itu adalah rentang nilai asli. Kemudian tentukan nilai tertinggi konversi. Nah, jadi teman-teman guru itu menentukan pengen nilai tertingginya berapa. Itu nanti kita beri kode E. Nah, kalau misalkan nilai tertinggi itu kita menentukan 90, berarti ya kita tulis 90. Kemudian kita menentukan nilai terendah dengan kode D itu 68. Nah, ini misal contoh.
Jadi apabila kita menentukan nilai konversi tertinggi itu 90, kemudian menentukan nilai terendah 68, maka rentang nilai konversi atau kode F 90 dikurangi 68. F sama dengan 22. Nah, kemudian kita memasukkan rumus konversi pada sel D2, nah, sama dengan D plus N min B kali F bagi C. Nah, ini semua karena nilai konversi tertinggi dan terendah itu kita belum menetapkan di sel, maka kita menetapkan di sel tertentu, misalkan di sebelah kanan yang jauh, ya, sel sebelah kanan yang jauh atau di bawah, terserah, ya, bisa di bawah, bisa di samping kanan. Yang penting kita tulis agar untuk memudahkan kita memasukkan beda-beda. Ini hanya contoh karena ini di C15, karena ini di C15, maka ini kita tulis C15. Kemudian C2 ini, ya. Jadi ini C2. Ya, ini kok ada angka 1. Ini 1, 2 ini adalah nomor urut nama anak, bukan C. C-nya kan dimulai dari ini 1, 2. Nah, dan ini ya. Paham? Nah, ini rumusnya. Jadi rumusnya tetap tadi D. D itu adalah nilai terendah konversi ditambah kurung buka nilai asli yang akan dikonversi dikurangi nilai asli terendah kurung tutup kali rentang nilai konversi dibagi rentang nilai asli. Nah, hasilnya klik hasilnya, kemudian di pojok kanan bawah ini ada kotak hitam. Nah, itu kita tarik ke bawah, nah, kita drag, maka akan menghasilkan nilai seperti ini, konversi seperti ini. Yang tadi nilai 72 ini yang tertinggi menjadi 90. Yang tadi nilainya terendah 42, sekarang menjadi nilai 68. Nah, ini yang tertinggi 90, yang terendah 68. Nah, kemudian dari hasil konversi yang sudah kita dapatkan ini, nah, ini masih ada komanya. Nah, komanya kadang nanti banyak sekali, ini bisa kita menjadi 2. Atau banyak juga tidak apa-apa, koma di belakang koma. Nah, di belakang koma. Tetapi kalau nanti sel Excel penilaian Bapak Ibu tidak cukup, ya dikecilkan menjadi 2 angka di belakang koma atau 1 angka di belakang koma. Kok masih ada komanya, padahal nilai yang kita kehendaki adalah nilai bulat. Nah, bagaimana cara membulatkan nilai ini agar tidak merugikan siswa? Maka kita gunakan rumus round, ya, dengan rumus round, ya, karena di belakang itu tidak ada nilainya, maka kita beri 0, ya. Jadi ini rumusnya sama dengan round kurung buka sel yang mau kita bulatkan, kemudian titik koma 0. Ini berarti di belakang koma tidak dihitung. Nah, ini kemudian kurung tutup. Nah, setelah enter nanti akan menghasilkan nilai bulat, dan ini bisa kita tarik, ya. Langsung kita, nah, ini setelah kita drag ke bawah akan menghasilkan nilai seperti ini.
yang tadinya 81,20 menjadi 81, yang tadinya 76,80 menjadi 77, dan seterusnya seperti ini. Nah, sangat mudah kan teman-teman ya, bagi teman-teman Bapak Ibu guru. Ini pekerjaan yang mungkin membuat Bapak Ibu guru bosen dan sebagainya, atau mungkin menjadi sesuatu yang terbebani dengan konversi ini. Tetapi dengan rumus yang seperti ini, maka Bapak Ibu guru sangat cepat di dalam membuatnya. Tidak 1 sampai 5 menit sudah selesai untuk mengkonversi nilai dengan berkeadilan. Nah, ini Bapak Ibu guru, yang perlu diingat tadi adalah nilai konversi itu adalah sama dengan dihasilkan dari nilai konversi terendah ditambah nilai asli yang akan dikonversi dikurangi nilai asli terendah dikali dengan nilai rentang konversi dibagi nilai rentang nilai asli. Nah, ini yang penting, ingat ini. Saya yakin teman-teman guru kalau nanti membuat konversi nilai di Excel itu dengan mudah bisa membuatnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat teman-teman guru semuanya. Amin.